Oke, selamat siang. Kali ini akan saya jelaskan proses pembuatan atau proses scraping data BANSM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Video ini adalah bagian pertama dari serial scraping data BANSM. Sebelum masuk ke bahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sebelum masuk ke bahasan kita, ada baiknya saya akan bicarakan mengenai teorinya dulu ya, supaya cerita ini bisa bersambung ya. Jadi kita perkuat teorinya dulu. Saya akan mulai cerita mengenai big data ya. Big data atau mahadata kalau menurut terjemahan kasar dari Wikipedia ya. Ini saya kutip dari Wikipedia ya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi saya akan bicara mengenai big data dulu. Big data ini lebih dikenal dalam bahasa Inggris adalah big data. Ini adalah definisi umumnya dulu ya. Jadi big data adalah istilah umum untuk segala himpunan data atau dataset dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tidak terstruktur sehingga menjadikan sukar ditanganin apabila menggunakan perkakas manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional belaka ya. Jadi kata kuncinya big data itu tidak bisa kita tangani dengan cara biasa, tapi kita menggunakan cara yang luar biasa ya. Kata kuncinya itu ya. Kata kunci yang lain ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Kata kunci yang lain adalah dengan adanya pemrosesan big data tersebut ya, kata kunci yang lain adalah organisasi tersebut dapat menghemat biaya, juga menghemat waktu dan menciptakan sebuah keputusan yang tepat ya. Jadi di sini saya mau tekankan dua kata kunci. Yang pertama, big data ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa ya, atau menggunakan aplikasi tradisional yang belaka. Jadi tidak bisa dengan cara biasa. Kemudian dengan adanya dengan adanya big data tersebut dan dengan menggunakan proses yang benar, maka organisasi dapat menghemat biaya, menghemat waktu dan menciptakan suatu keputusan yang tepat ya. Ini kata kunci yang kedua ya. Oke, saya nggak akan bicara secara detail di sini, tapi saya akan bicara besarnya aja ya. Di dalam big data ini kita kenal dengan istilah 6Vs. Ada 6 Vs ya. Ya, kalau kita lihat definisi di sini, pertama-tama dikenal dengan nama 3 Vs. Vs itu yang pertama volume, yang kedua variety, dan ketiga velocity. Over time, sejalan dengan waktu, Vs yang lain telah ditambahkan untuk mendefinisikan big data, kurang lebih begitu ya terjemahannya ya. Jadi dari 3 Vs tadi menjadi 6 Vs ya. Dari 3 Vs ini menjadi 6 Vs. Apa itu 6 Vs-nya? Yang pertama adalah volume, yang kedua variety, yang ketiga velocity, yang keempat veracity, yang keempat value, yang keenam adalah variability ya. Ya, definisi kasarnya kurang lebih gitu. Kalau volume ini jumlah datanya sangat besar dari sumber yang sangat banyak ya. Kemudian variety ini adalah tipe datanya bisa terstruktur, bisa semi terstruktur, bisa tidak terstruktur atau unstructured. Kemudian untuk velocity ini bicara mengenai kecepatan ya. Kecepatan untuk mengenerate data. Kemudian kalau veracity ini adalah the degree of which data can be trusted. Ya, jadi tingkat kevalidan data ya. Datanya valid atau enggak ya, kurang lebih begitulah. Untuk value, the business value of the data collected. Dan selanjutnya untuk variety bisa Anda baca sendiri ya. Ya, ini dasar teorinya dulu ya. Selanjutnya ya, kita masuk dari big data tersebut ya, kita akan kaitkan dengan data, informasi, knowledge dan decision. Ya, ini kait mengkait ini ya. Jadi data tadi ya, mungkin di halaman berikutnya ya nanti ya.
Ya ini saya jelaskan singkat aja ya. Ini data, jadi data yang tidak terorganisasi lah kurang lebih begitu ya bacaannya ya. Ya tidak terfilter lah kurang lebih begitu. Data yang tidak terfilter dan tidak terorganisasi. Perbedaan data dengan informasi ini ya bisa dibaca ya masing-masing ya. Information adalah information comprises processed organized data presented in meaningful context. Jadi kalau bedanya data dengan informasi, kalau data tadi tidak terorganisasi, lalu kalau informasi itu datanya terorganisasi dan memiliki meaningful context ya. Konteks ya. Meaningful itu jadi konteksnya itu bermanfaat lah kurang lebih begitu ya. Dan selanjutnya Anda bisa baca sendiri di sini ya. Silahkan diterjemahkan sendiri. Oke, kita ambil contoh ya supaya ini jelas penjelasan ini kita jelaskan melalui satu contoh ya. Perbedaan data dengan informasi. Ini saya juga kutip dari internet ya. Contohnya ticket sales on the band of tour ya. Jadi tiket yang terjual atau penjualan tiket pada tour sebuah band kurang lebih begitulah ya, tour sebuah band atau konser kurang lebih begitu. Ini data, ini dinamakan data, tapi informasi itu ya, informasi bedanya dengan informasi. Kalau informasi itu misalnya sales report by region and venue ya. Jadi laporan penjualan by region, by wilayah dan nilainya berapa kurang lebih gitu ya. It give information which in venue is profitable for the business ya. Memberikan gambaran bahwa informasi ini menguntungkan atau tidak di satu tempat atau satu venue ya untuk sebuah bisnis ya, kurang lebih begitu terjemahannya. Oke, selanjutnya perbedaan ya ini tadi seperti saya katakan, data, informasi, knowledge dan decision ini ada kait-mengkaitnya ya. Dari sebuah data yang tidak terorganize dan tidak meaningful, yang tidak punya makna tadi, kita proses. Di sini ada proses pemrosesan ya. Pemrosesan itu bisa dengan scraping atau bisa dengan macam-macam lah ya. Karena kita bicaranya scraping, saya akan bicara mengenai scraping ya. Scraping dan processing nanti menggunakan VBA atau macro visual basic application ya. Dari data mentah tadi yang tidak terorganisasi, setelah diproses menjadi satu informasi ya. Setelah jadi informasi, ini menjadi pengetahuan ya. Menjadi satu pengetahuan. Setelah ada pengetahuan, kita bisa ambil keputusan atau decision ya. Ya, mungkin kalau Anda bingung nanti kita lihat konteks yang sebenarnya ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ya. Karena kita bicara mengenai big data dari BANSM ya, kita akan bicara mengenai data dulu ya. Jadi keterkaitan dari data, informasi, knowledge dan decision. Data ini contohnya seperti ini ya. Kalau kita buka di situsnya BANSM ya, saya ambil contoh ya. Nih, kita misalnya pilih katakanlah DKI Jakarta, provinsinya kita cari. Ya. Ini adalah data ya. Ini belum terlalu bermanfaat. Ini mungkin dah semi structure ya. Sudah terstruktur tapi masih semi. Ini tidak bermakna terlalu banyak kalau kita bandingkan nanti yang kita akan kerjakan ya. Kita ambil contoh salah satu sekolah SMKS Kartini 1 Jakarta. Nah, ini kita lihat tahun ada 2009, 2008, 2000-an. Tapi kalau kita lihat NPSN-nya ini sama nih ya. Jadi sebenarnya satu NPSN ini mewakili satu sekolah. Tapi diinput 4 kali ya. Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya cukup diinput yang terakhir aja. Atau kalau mau pakai history ya, history tidak boleh terjadi repetition ini. Ada 3 repetition ini ya. Oke, data ini masih bersifat data ya. Belum bicara banyak ya. Kalau kita masuk ke dalamnya ya. Ya, ini contohnya. Ini nilai akreditasi suatu sekolah. Kebetulan kita bicara mengenai SMKS Kartini 1 ya, bahwa di SMKS 1 ini tahun 2018
dengan nomor SK sekian. Ya, ini sama nih, 3 ini sama ya. Tanggal SK-nya juga sama. Nah, tanggal akhir SK-nya ini nggak ada juga sama ya. Nilainya adalah ini, daftar isi nilainya ini, prosesnya ini, dan selanjutnya bisa baca sendiri, sehingga nilai akhirnya adalah 91 atau peringkatnya A. Ya, kurang lebih bacanya begitu ya. Lalu setelah di-upgrade tahun 2009 ya, nilainya adalah 89 atau turun, jadi tetap akreditasi tetap A tapi nilainya turun ya. Oke, nanti kita akan menggunakan scraping dengan algoritma. Bila ada tahun yang lebih muda, maka kita ambil tahun yang lebih tua ya. Jadi data yang kita scraping kalau ada 2008 dan 2009 secara algoritma, nanti kita akan ambil data yang ini saja. Oke. Kita balik ke presentasi tadi ya. Oke, di presentasi ini saya akan bicara bahwa di data BNSM tadi yang seperti ini contohnya tadi ya. Ini masih bersifat data, perlu ada pemrosesan ya. Di proses di sini kita akan menggunakan scraping, web scraping menggunakan Python dan Scrapy. Ya, dari data tadi kita akan pindahkan ke dalam bentuk format Excel ya. Pertanyaannya kenapa format Excel ya? Ya, karena sebagian besar orang menggunakan Excel untuk processing data ya. Nanti kita akan keluarkan dalam bentuk infografik ya, dalam bentuk grafik-grafik yang meaningful ya, yang mempunyai makna yang kuat, kurang lebih begitu ya. Setelah di scraping data tadi, kita lakukan dengan VBA, kita proses lagi dengan VBA untuk mengconvert unstructured data menjadi data yang terstruktur. Kenapa demikian ya? Ya seperti saya jelaskan tadi. Kalau kita balik ke sini, data ini sebenarnya masih bisa dibilang unstructured ya. Kita ambil contoh ya, inilah DKI ya. Nah, di DKI ini masih bisa dikatakan unstructured ya, atau semi structure lah, kurang lebih begitulah ya. Ya, kalau Anda lihat ini, saya ambil contoh DKI ya. Di contoh DKI ini ada 8.488 sekolah ya. Tapi jangan salah, data ini belum tentu valid. Karena apa? Karena ada repetition di sini. Nanti setelah kita scraping, tidak ada data yang overlap ya. Kita ambil berdasarkan NPSN. Jadi kalau NPSN ada 4 ini, kita ambil satu saja data yang terbaru, yaitu tahun terbaru, yaitu tahun 2009 misalnya. Contoh kedua, misalnya di SMKS Kampung Jawa Jakarta ini ya, ini juga ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, nanti dengan scraping kita akan ambil, kalau kasusnya tahunnya sama, kita ambil salah satu. Contoh lain lagi ya, SMKS Jakarta Pusat 1. Ini juga ada repetition ya, pengulangan ya. Jadi kita cuma ambil satu ya. Jadi data 8.488 ini ada repetition nih, jadi nanti kalau ini dihilang-hilangkan datanya pasti lebih kecil dari ini ya. Kita cek aja berikutnya nih, tab pertama isinya 10, ini tab kedua, tab ketiga, dan selanjutnya ya, bisa baca sendiri ya. Setelah menggunakan scraping, data ini akan menjadi berkurang dari yang double-double ini, yang ada yang triple, ini nanti akan menjadi 1 ya, jadi akan lebih kecil daripada yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan ke presentasi berikutnya ya. Setelah data tadi di scraping, kemudian di convert menjadi unstructured data menjadi structured data, maka jadilah informasi ya. Informasi itu apa sih ya? Ini informasinya. Dari data yang tadi unstructured ini, kita menjadi satu data yang menjadi satu informasi. Informasi itu adalah sesuatu yang konteks yang meaningful ya. Kalau kita lihat, kita back ya, nih ya. Information comprises processed organized data presented in a meaningful context ya. Jadi konteksnya jadi bermanfaat ya, konteksnya jadi bermanfaat. Contoh yang di sini ya, apa yang bermanfaat dari sini? Di data sini tidak bicara berapa sih sekolah di Indonesia ini yang terakreditasi A. Ini tidak ada di sini. Ya, kita harus lakukan manual.
Tapi dengan menggunakan web scraping dan VBA tadi, kita bisa menjadikan satu data yang meaningful. Ini salah satu contoh datanya nih ya, bahwa ternyata di seluruh Indonesia ini data ini di luar negeri ya. Ada juga sekolah yang di luar negeri, tapi kita nggak includekan, kita hanya includekan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, di sini tidak bisa dibilang bahwa berapa sih sekolah di Indonesia yang terakreditasi A, ternyata nggak ada di sini. Tapi dengan melakukan processing tadi dengan web scraping dan VBA, kita bisa menjadikan satu data itu bermanfaat. Bermanfaatnya apa nih ya? Kita bisa bicara bahwa di Indonesia ini ternyata yang terakreditasi itu hanya 27%. Nilainya adalah 71.309 sekolah. Ini yang terakreditasi A dari 268.153 sekolah ya, kurang lebih gitu ya. Nah, angkanya nanti kita akan keluarkan. Anda kalau ngikutin scraping saya nanti, Anda akan tahu dengan jelas ya. Jadi ternyata hanya ada 27% ya. Ini menjadi informasi, itu menjadi pengetahuan ini ya. Setelah dari pengetahuan, kita bisa memutuskan berdasarkan data. Jadi memutuskan sesuatu tidak berdasarkan feeling atau tidak berdasarkan intuisi yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, tapi berdasarkan data. Ya, datanya ya ini bilang bahwa di sekolah di Indonesia ini, sekolah yang terakreditasi A hanya 27%. Artinya ya ini bisa baik bisa buruk ya, tergantung orangnya ya. Tapi biasanya orang selalu akan meningkatkan berdasarkan base data. Base datanya adalah 27%. Jadi saya ambil contoh, ternyata dengan 27% akreditasi ini, menurut penentu kebijakan, dalam hal ini mungkin Kemendikbud, menilai bahwa ini kurang segini nih, kita harus tingkatkan menjadi 50% yang terakreditasi A. Nah, ini udah masuk ke decision di sini. Oke, kita naikkan menjadi 50%, katakanlah dalam 3 tahun, misalnya kayak gitu ya. Ini ambil contoh seperti itu. Data meaningful lainnya di sini mengatakan bahwa ternyata sekolah di Jawa dibandingkan di sekolah non Jawa, ternyata yang terakreditasi A di Jawa itu ada 65%, jumlahnya 46.216 sekolah. Sementara yang di luar Jawa itu adalah hanya 35% atau 25.093 sekolah. Artinya apa? Artinya dengan data ini pemerintah bisa memutuskan, oke, kita seimbangkan, katakanlah begitu ya, Jawa dan non Jawa supaya terjadi keseimbangan mutu pendidikan, katakanlah begitu. Sehingga yang di non Jawa ini, pulau di luar Jawa ini digenjot supaya naik akreditasi A, sehingga nanti grafiknya menjadi katakanlah 50-50, terjadi keseimbangan antara Jawa dan non Jawa. Jadi tidak terjadi disparitas lah istilahnya, tidak terjadi disparitas kualitas antara Jawa dan non Jawa, kurang lebih gitu. Terus yang lain lagi apa? Meaningful data yang lainnya misalnya nih, yang lain lagi nih, ini data nasional ya. Ternyata status kepemilikan sekolah ini pemerintah lebih menguasai, jumlahnya 63%, sementara swasta 37%. Ya, artinya apa? Artinya data ini menunjukkan bahwa, atau informasi ini menunjukkan bahwa sekolah pemerintah menguasai daripada sekolah swasta. Ya, kalau ngelihat grafiknya ini menurut saya cukup bagus lah ya. Memang pemerintah harus bisa menguasain, jangan dikuasain oleh swasta misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita breakdown lebih dalam lagi, ternyata 63% ini didominasi oleh SD sederajat. SD sederajat itu menguasai 77% ini milik pemerintah. Tapi kalau kita naik tingkat ke SMP sederajat, ternyata di sini pemerintah cuman menguasai 43%. Bagaimana dengan SMA? Di SMA lebih turun lagi, hanya 31%. Ya, dengan kata kasarnya nih, bahwa
pendidikan SMA itu dibentuk oleh swasta. Kenapa demikian? Nah, buktinya ini 31% pemerintah cuma punya prosentasi 31%, sementara sisanya 69% milik swasta. Atau bisa dikatakan, orang boleh mengatakan secara gambaran kasarnya kurang lebih dengan presentasi sekolah swasta lebih banyak itu menandakan bahwa sekolah SMA derajat dibentuk oleh swasta, kurang lebih begitu ya. SMP juga sama, karena pemerintah menjadi minoritas ya. Kalau dalam satu saham perusahaan itu, kalau dia minoritas, dia tidak bisa mengambil keputusan diambil oleh saham mayoritas, kurang lebih begitulah cara bacanya ya. Oke, data berikutnya yang lain ini menunjukkan tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya. Ini menjadi satu informasi atau knowledge. Ini bacanya begini ya, bahwa ternyata ini menggunakan asumsi ya. Asumsi pertama begini, bahwa jumlah kelas di SD dan di SMP itu jumlah kelasnya sama ya. Misalnya SDA kelasnya 10, ada 10 ya. Terus di SMP juga kelasnya 10. Terus jumlah siswa dalam satu kelas misalnya 30 dalam satu kelas, di SMP juga sama ya. Jadi dengan asumsi itu maka bisa kita katakan bahwa anak SD yang melanjutkan ke SMP itu hanya 33%. Ya, sementara sisanya 67% itu terjadi potensi putus sekolah ya, atau anak tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. SMA juga sama ya. Ini kenapa demikian ya? Anda bisa baca, Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya, di awal-awal yang mengenai kupas tuntas data BNSM. Kenapa datanya seperti ini ya? Ini angka perkiraan ya, angka kasar ya. Yang ingin saya tekankan bahwa terjadi yang namanya putus sekolah, dan jumlahnya besar dari SD ke SMP. Kalau dari SMP ke SMA jumlahnya sudah mengerucut lebih kecil ya, kurang lebih begitu. Nah, ini menjadi informasi atau knowledge yang dibutuhkan oleh penentu kebijakan untuk memutuskan keputusan yang tepat berdasarkan data ya. Oke, decision yang kedua tadi dari segmennya penentu kebijakan. Sekarang dari penentu jadi kita sebagai orang tua atau sebagai murid, kita harus tahu sekolah mana aja yang bagus supaya kita bisa memutuskan, ini loh sekolah bagus, ini yang saya mau masuk. Nah, ini decision untuk orang tua atau murid ya. Ya, jadi ini sampel decision tadi saya ada cerita. Penentu arah kebijakan sekolah ya, misalnya tingkatkan mutu sekolah dengan cara meningkatkan nilai akreditasi A yang ini ya, dari 27 menjadi 50%, katakanlah begitu, dalam waktu 3 tahun ya. Dari data ini kita bisa ambil keputusan ya. Kemudian keputusan kedua, tekan jumlah anak putus sekolah di tingkat SD dari 67% menjadi 50% dalam 2 tahun. Misalnya contohnya ini ya, ini kan anak SD yang menuju ke SMP hanya 33%, jadi ada 67% anak SD yang tidak melanjutkan SMP, kemungkinan adalah putus sekolah. Kurang lebih begitu cara bacanya ya. Sehingga dengan data ini pemerintah bisa memutuskan, oke, ini kita harus naikkan, ini harus kita turunkan, kurang lebih begitu ya. Ini sample of decision dari penentu arah kebijakan. Nah, dari data ini atau dari informasi atau knowledge ini, orang tua juga ikut memutuskan, oke, jadi sekolah A ini ternyata sekolah terbaik di daerahku misalnya ya. Oke, saya akan pilih sekolah ini nanti kalau anak saya sudah pada saatnya harus masuk ke sekolah tertentu misalnya ya. Kita ambil contoh di sini nih. Ada contoh nih di Kabupaten Kota Tangerang Selatan, misalnya di Kecamatan Ciputat itu ada daftarnya mana aja yang terbagus di sekolahnya. Ya, ini juga ada ada statistik singkatnya ya. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Jadi video-video sebelumnya saya sudah ceritakan semua yang ada di sini. Kita mundur, saya akan bicara mengenai scraping, tapi sebelum masuk ke scraping saya bicara dulu teorinya dan hubungannya dengan yang sudah saya presentasikan, yang sudah saya buat video-video saya sebelumnya ya. Oke, saya harap ini bisa paham ya. Selanjutnya, oke, ini processing data, dari data menjadi satu informasi atau knowledge ya.
Jadi seperti tadi kita buka di websitenya BANSM, ada data seperti ini. Data ini bisa dikatakan unstructured atau semi structure ya. Dari data tadi kita akan scraping menjadi suatu begini ya. Data seperti ini di scraping, hasil dari scraping. Setelah kita scrap, kita rubah lagi dengan VBA, kita standarisasi semua, akan menjadi ini ya. Sehingga dari data ini nanti akan keluar grafik seperti yang saya ceritakan sini, ada grafik, ada angka, menjadi satu infografis ya. Oke, selanjutnya ya, dari data ini, nah inilah outputnya. Ini ujungnya yang akan kita buat ya, end of mind-nya. Ujungnya ini sudah jadi dan saya sudah videokan di video-video saya sebelumnya. Anda bisa lihat video-video sebelumnya, semua detail saya sudah ceritakan, dari gambaran nasional, sekolah terbaik di nasional, kemudian dari tiap provinsi, dari provinsi Sabang sampai Merauke saya sudah ceritakan. Kemudian saya lebih detailkan lagi sampai ke kabupaten. Di kabupaten, misalnya kabupaten atau kota Tangerang Selatan tuh sekolah mana aja yang baik, misalnya di mana lagi, di Manado misalnya, atau di Sulawesi Utara sekolah mana aja yang terbaik, sudah diceritakan. Memang tidak semua ya, misalnya DKI tidak semua. DKI saya nggak ulas karena subscriber saya sedikit, jadi saya nggak ulas. Jadi saya hanya ya, saya lihat grafik aja. Kalau datanya memungkinkan, ada antusiasme dari dari viewer, maka saya akan review ya, akan saya bahas ya. Oke, inilah end of mind-nya. Jadi end of mind-nya itu ada dua sebenarnya. Satu, meaningful information ya, tadi sudah ceritakan, informasi yang bermanfaat. Kemudian knowledge, meaningful knowledge. Dari knowledge atau dari data tadi kita bisa membuat satu keputusan yang tepat, precise decision ya, kurang lebih begitu ya. Oke, introduction-nya saya pikir cukup dulu. Nanti kita akan masuk ke web scraping-nya ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan selamat siang.